105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai Sobat Fox, apa kabar kamu hari ini? Ketemu lagi sama Ridya Ristika di setiap hari Jumat. Kali ini edisi obrolan sangat-sangat di tanggal 22 November ya. Bakalan ngebahas satu tema yang kemarin habis diperingatin di tanggal 21 November, yaitu diperingati sebagai Hari Pohon Sedunia Sobat Fox. Nah, ini diperingati kenapa? Karena mengingatkan kita dan juga menyadarkan kita betapa pentingnya pohon untuk keberlangsungan lingkungan hidup di dunia ini Sobat Fox. Dunia dan akhirat nggak tuh? Jadi banyak banget peringatannya, mulai dari menanam 1 juta pohon, terus memperingati hutan juga dan lain sebagainya ya. Bagaimana cara kita melestarikan lingkungan dan juga alam. Tapi yang jelas kali ini Anin ngobrolnya nggak sendirian, tapi bakal ditemenin sama Bu Det dari tim Beko. Hai. Yuhu, halo Anin, halo Sobat Fox. Vibes-nya beda banget ya. Nggak tahu kenapa tuh beda gaya Vibes rambut sepuh. Kayaknya. Beda gaya rambut, beda ini loh, lebih cerah, lebih fresh loh sekarang. Berkat sanga-sanga. Berkat sanga-sanga. Kirain karena ganti warna rambut. Belum. Oh belum. Emang iya, Akan. kemarin ini bukannya hitam ya? Enggak, ini aja. Oh, kita mau bahas warna rambut nih. Oke, kita mau bahas warna pohon. Ternyata pohon itu enggak berwarna hijau aja. Oh, oke. Gimana Bu Det, apa kabar? Baik. Ya? Gimana Anin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kita udah lama banget gak ketemu. Sejak kapan ya? Udah lupa ya? Sejak sebelum Masehi. sejak sebelum bertransformasi kayaknya. Iya bener ya. Tapi kan sekarang kita udah ganti program obrolan sangat-sangat. Oke, siap. Oke, harus Oke. membiasakan ya. Ini kan kemarin diperingatin sebagai Hari Pohon Sedunia Bu Det, tanggal 21 November gitu. Aku mau tanya dulu nih, sebagai pecinta lingkungan dan pecinta alam ya. Diaminin, amin. Dulu kan mapala katanya. Mama papa larang. Ini sepenting apa sih kita harus peduli terhadap lingkungan ini gitu? Masyarakat harus aware. Penting banget ya, karena kita hidup itu kan berdampingan dengan alam, dan selama ini kita hidup itu kan juga bergantung dengan alam. Apa yang kita makan, apa yang menjaga kita, matahari, bulan, bintang, matahari, terus kemudian hujan, air gitu kan kita dapat dari alam. Ya, kemudian ya memang harus dekat, harus mengenal, harus bersahabat, jangan jadi musuh dan jangan cuman mengeksploitasi aja. Gitu, tetapi juga menjadi caretaker, menjadi perawat. Kalau bahasanya anakku yang paling kecil itu menjadi penjaga bumi. Itu cita-citanya. menjadi penjaga bumi. Anak aku kayaknya mungkin nanti menjadi avatar kali ya. Nah, boleh, selama menjaga bumi, mengendalikan air, mengendali udara. Ya harus temenan berarti. Oke. Nah kalau kita ngelihat sekarang kan banyak banget fenomenanya ya. Kita flashback dulu lah beberapa kejadian gitu. Kayak misalkan di Kalimantan banyak sekali pembukaan lahan baru. Ya. Terus yang paling masif ya, memang bener, Kalimantan yang paling masif gede. ya. Dan ada juga kebakaran hutan dan lain sebagainya gitu. Cara yang mungkin udah Bu Det lakukan deh dari yang paling terkecil gitu. Apa nih selama ini tentang pohon atau mungkin tanaman gitu? Kalau urusan tanaman di rumah itu kebetulan yang punya tangan untuk itu suamiku gitu. Keturunan dari ibu mertuaku, nurunnya ke suami, dan suamiku suka ngajak anak-anak untuk, pokoknya kalau kamu main ke rumahku melihat hijau-hijauan yang cantik-cantik itu hasil karya suami dan anak-anak. Aku pengagum. Tetapi tetapi gini, aku ingat dulu kan aku pernah ngajar di satu sekolah gitu ya, dan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan, bentuk cinta lingkungan itu ada program tahunan. Itu sejak tahun 2011 sampai hari ini masih dilakukan rutin. Setiap tahun itu kita nanam mangrove, bakau gitu di kawasan pesisir pantai. Nah itu kan memang dia nggak akan berarti kalau satu aja, tapi kan memang harus dibikinnya kan hutan ya, maksudnya kalau bakau karena kan dia mencegah abrasi kan. Jadi itu memang rutin dilakukan. Itu salah satu bentuk komitmen yang terus dilakukan gitu ya. Atau kalau misalnya sorry, aku balik lagi. Jadi
secara sekolah kita bikin movement dari fundraising sampai nanem. Jadi sama murid-murid juga itu nanem ke sana ke lokasi dan nanem gitu. Tapi kalau misalnya tangan kita tidak bisa menjangkau sampai nanem karena misalnya tinggalnya di kota atau di kompleks yang nggak ada lahan gitu, at least kita bisa ambil bagian dari pendanaan misalnya gitu kan. Kalau kita bisa turut serta melestarikan lingkungan, kalau tidak bisa dilakukan karena alasannya aku nggak ada lahan, nggak ada tempat untuk bisa nanem gitu, ya cari cara lain gitu. Atau misalnya di rumah masih bisa nanem di pot, ya tanam aja di pot karena kan oksigennya bagus gitu ya. Bener. Tanaman itu kan selain juga menghasilkan oksigen, juga ada efek terapeutiknya kan, ada efek terapinya kan. Sekarang banyak selama kemarin pandemi itu kan naik ya. Antusiasme orang tentang tanaman hias gitu karena memang efeknya itu untuk terapi. Jadi nggak gila-gila amat harus stay di rumah tuh ada ngurusin tanaman. Ya kan hits banget kan waktu itu sampai harganya tinggi. Tapi kan memang karena ada efek baiknya. Jadi bukan cuman bikin rumah jadi cantik, tetapi dengan ngerawat tanaman itu kan ada hal baik juga selain oksigennya bagus juga. Untuk kesehatan gitu. Kalau dan terus hal yang aku lakukan lagi itu berusaha untuk dekat sama alam atau tanaman itu lewat makan sayur. Nah, benar banget. Atau menggunakan produk-produk yang dari bahan alami. Itulah. Oke. Kalau misalkan kita nanam sayur ya, apalagi kita mengkonsumsi sayur yang tanaman kita sendiri, itu kan bisa memanfaatkan ekosistem dan juga bisa membudidayakan si tanaman itu Sobat Fox, dan juga bisa lebih irit tentunya. Betul. Ya kan? Masuk dalam agenda ketahanan pangan. Ini jadi panjang ya. Ketahanan pangan ya? Sampai kita akan bahas porang juga ya nanti ya. Tapi Sobat Fox nanti bakal kita lanjut lagi ya. Ini sekilas aja kita udah dikasih insight baru nih sama Bu Det ya tentang pentingnya menanam pohon. At least kalau nggak sepohon itu banget ya tanaman lah ya. Di rumah, mulai dari skala rumahan aja ya. Jadi buat Sobat Fox yang mungkin penasaran tentang tema atau topik obrolan kita kali ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan Sanga-Sanga. Masih barengan sama Nindya Ristika dan juga barengan sama Bu Det Sobat Fox. Kita masih ngobrolin tentang Hari Pohon Sedunia, bagaimana kita menaruh andil atau ikut andil dalam pelestarian lingkungan. Simpelnya seperti itu. Nah, tapi kan nggak semua orang punya waktu atau mungkin punya bisa langsung nanam pohon gitu di rumahnya, atau mungkin bisa giat dalam penanaman pohon dan lain sebagainya gitu. Nah, ini ada cara-cara tertentu nggak sih Bu Det biar kita nih tetap bisa andil dalam pelestarian lingkungan gitu, meskipun tanpa kita menanam pohon juga gitu loh? Ya, kalau yang paling dekat itu tadi aku sempat cerita ya, mendukung gerakan-gerakan pelestarian lingkungan, yang menanam pohon gitu. Kalau nggak bisa ikut nanam, at least bisa support dalam bentuk dana atau dalam bentuk bantu publikasi supaya orang lebih banyak tahu. Atau kemudian juga kalau aku secara pribadi selain melakukan hal itu gitu, sekarang kan banyak organisasi-organisasi pelestari lingkungan ya. Bener. Kan kita bisa bantu contribute ke situ juga. Atau yang aku lakukan ya mendukung gerakan pelestarian alam, salah satunya lewat menggunakan produk-produk yang berasal dari bahan-bahan alami. Karena kan sekarang kita dikelilingi banyak obat-obatan, bahan sintetis gitu kan. Atau makanan itu juga dikelilingi makanan yang ultra proses gitu kan. Terus berperisa sintetik gitu. Ketika ada perisa stroberi, perisa jeruk, kenapa nggak pakai jeruknya beneran? Kenapa nggak pakai stroberi beneran? Ya kan ada tanamannya. Gitu kan. Atau kemudian obat-obatan yang
ya yang biasa dikonsumsi gitu. Dan aku sejak 2018 ya sudah rutin pakai untukku, keluargaku, dan kemudian karena aku merasakan manfaat baiknya kan akhirnya ke semakin banyak orang gitu. Betul. Memakai minyak dengan murni bahan-bahan alami herbal dari tanaman Nusantara. Oke. Apakah itu? Apakah itu? Coba langsung disepil. Tentunya sangat-sangat. Iya, betul. Oke. Nah ini kan kalau kita lihat dari komposisinya sangat-sangat semuanya mengandung tanaman herbal gitu, alami dari alam, dan juga bahkan Babe ini bilang bahwa katanya sangat-sangat ini zero waste, tidak ada ampasnya gitu. Itu apakah benar? Ya, zero waste dalam artian kan benar-benar itu bahannya alami, minyaknya dipakai untuk minyak, kemudian ampasnya, kalau teman-teman Sobat Fox masih ingat gitu kan, ada diolah lagi menjadi sabun. Oke. Kemudian bubuk Sisa sisanya sabunnya lagi, ampasnya diolah lagi menjadi powder atau bubuk gitu kan, sehingga itu sangat ramah lingkungan. Dan semua bahannya seperti yang selalu disampaikan Babe itu kan 100% herbal, tanpa ada tambahan bahan kimia, yang sangat aman gitu. Aman dalam artian itu berarti nanti kita pakai juga tidak ada efek samping. Dan bahkan ketika tertelan misalnya, atau kita kan kayak aku kalau misalnya lagi batuk atau sariawan kan pasti masuk ya, nyemprot itu kan masuk ke tubuh, itu pun aman karena semuanya kan bahan alami. Istilahnya bumbu dapur lah ya. Itu beda kalau kita minum obat, itu kan tetap ada residu yang masuk, yang jadi PR untuk ginjal harus memproses apa gitu kan, itu beda ya. Selama ini bahan alami tanpa efek samping, sudah gitu karena dari bahan alami dari tanaman herbal Nusantara, itu kan berarti kita juga mendukung bahwa ini tanaman akan lestari, akan ada terus. Karena kan mungkin kalau Anin merhatiin, mungkin dulu waktu kecil itu kita ada tanaman-tanaman yang dulu sering kita, atau pohon gitu yang sering kita lihat, yang sekarang tuh kayaknya kok nggak pernah lihat lagi ya. Bener, salah satunya adalah kesemak. Terus udah susah. Ya aku dulu suka ini bisbol, buah bisbol atau apa itu namanya? Buah yang ada merah di ini loh, yang di batangnya itu apa ya? Apa ya? Murbei. Bukan. Lupa aku, mirip ini sawo. Jadi tebak-tebakan. Sama ini satu lagi jambu mete. Oh iya, jambu mete itu juga udah mulai susah dan langka. Sekarang kalau mau makan metenya dalam bentuk coklat ya, di dalam bener. isian coklat. Tapi pohonnya mungkin kita udah jarang lihat. Bener. Iya kan, maksudnya karena ya memang udah semakin sempit lahan untuk nanem. Nah mungkin kemudian mau nanem itu harus di tempat-tempat yang memang khusus untuk melestarikan itu kan. Dan aku ngelihat kalau kayak di Sanga-Sanga ini karena bahannya semua herbal, ya selain memberdayakan petani yang menanam gitu kan, kita juga bisa yakin bahwa ini nanti akan berlanjut, ada keberlanjutannya, bahwa tanamannya itu nggak akan punah karena dia apalagi tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan. Dan ini memang luar biasa sekali Sobat Fox ya. Babe memang bekerja sama dan juga mengambil tanaman-tanamannya dari petani-petani lokal yang ada di Bali. Contohnya kayak salah satunya adalah bunga yang tidak bisa didapatkan selain di Bali, itu adalah bunga pudak. Dan itu memang salah satu cara Babe bagaimana agar petani bunga pudak itu juga bisa tetap lestari gitu, bisa tetap mencari makan lahannya dari situ gitu, dan juga bunga pudak tetap ditanam terus gitu. Betul. Dan kalau kita lihat nih kan sekarang ya sudah bertransformasi dari yang awalnya kan kutus-kutus aksara Bali. Betul. Sebelumnya kutus-kutus racikan Babe, kemudian kutus-kutus aksara Bali, dan sekarang menjadi sangat-sangat klasik kalau Sobat Fox tahu. Nah, perbedaan dari sangat-sangat klasik dengan yang ultimate nih apa nih Bu Det? Mungkin dari segi bahannya atau dari segi packaging dan lain sebagainya, mungkin boleh dijelasin ke Sobat Fox yang kemarin nih, soalnya banyak yang nanya nih, bingung-bingung gitu. Kalau yang ultimate jelas ya, kotaknya itu berwarna kuning kalau dari luarnya ya, dari kuning. Kemudian kalau yang klasik itu warnanya biru, sama seperti yang aksara Bali atau yang kemasan sebelumnya, yang kutus-kutus racikan Babe. Dua-duanya pastikan itu produksi PT Kutus-Kutus Herbal. Dan ada foto Babenya, ya, bahwa itu memang benar-benar racikan dan buatan Babe Bambang Pranoto. Kemudian kalau bedanya yang ultimate sama yang klasik, gampangnya kalau yang klasik itu adalah aromanya kutus-kutus aksara Bali atau kutus-kutus racikan Babe yang lama itu berganti baju.
Oke. Gitu kan. Luarnya aja. Kalau yang ultimate itu dia ada tambahan bahan lebih lengkap dan aromanya yang mungkin paling pertama itu kan selain kalau khasiat mungkin harus dicoba dulu, tapi aromanya kalau yang ultimate itu lebih ke lavender ya, lebih kekinian. Jadi mungkin kalau yang dulu tidak terlalu suka yang terlalu kenceng herbalnya, terlalu terlalu gitu rempah gitu. Ultimate itu bisa jadi pilihan yang lebih kekinian. Oke. Gitu. Tapi kalau pecinta kayak keluargaku, pecinta yang herbal, pecinta yang bau aroma rempah gitu, bisa pakai yang klasik. Oh, berarti prefer ke yang klasik atau sangat-sangat klasik yang dulunya adalah kutus-kutus racikan babe. Dan juga ternyata itu sudah ada tambahan bahan. Oh ya, aku dari dengar itu ada 8 bahan tambahan ya. Oke. Nah, mungkin boleh disebutin nih Bu Det apa aja, karena kan Sobat Fox nih penasaran gitu. Ada Aduh kayak ujian. Apa aja tapi aku, gitu. yang aku ingat Aku juga penasaran. yang aku ingat itu ada biji mahoni tambahannya. Terus biji melinjo. Terus ada kulit pohon taru. Itu. Terus ada apa lagi nih yang dibantuin? Apa ya? Aku juga lupa. yang kayak rumput-rumput itu yang kayak hijau-hijau. Oh, bambu kuning. Bambu kuning. Oh, ada bambunya Sobat Fox ternyata ya. Dan masih banyak lagi ya. Ada yang lain-lain lagi. Dan aku sempat cek gitu, maksudnya ya nanya-nanya ke Google, ke Mbak Google. Jadi bahan-bahan itu selain tinggi antioksidan, gitu, kaya dengan antioksidan, dia juga mengandung antiseptik. Jadi bagus untuk misalnya untuk luka. Sama kayak bambu kuning itu bisa membantu untuk kulit, gitu. Jadi memperbaiki jaringan kulit. Terus yang lainnya itu kayak yang pertama tadi apa? Biji mahoni. Biji mahoni itu bagus untuk nurunin kolesterol. Jadi kayak untuk nyeri-nyeri sendi. Jadi kesemuanya kalau dijadikan satu, dicampurkan sama ramuan yang sebelumnya itu memperkaya untuk ya teman-teman yang sudah pakai pasti sudah merasakan ya. Gimana kalau badannya sakit semua itu kecapean misalnya atau lagi memang nggak enak badan, dibalur paginya itu udah seger lagi. Itu bener-bener berkhasiat untuk memperbaiki meringankan gejala sakit yang persendian gitu kan. Yang hal-hal seperti itu ini jadi semakin semakin jos lagi. Semakin seperti kompleks lagi. Ya, forever jos. Jos forever. Sangat-sangat ada lawan ya. Betul. Berarti dari semua bahan yang udah disebutin tadi Sobat Fox, kalau kita lihat lagi itu adalah dari buah, bahkan bagian dari pohon-pohon yang selama ini kita tidak menduga kalau pohon itu ternyata punya khasiat, tapi ternyata bisa loh berkhasiat dan ada semuanya di dalam, sangat-sangat klasik. Sobat Fox, luar biasa sekali ya, ternyata banyak sekali manfaat dari alam yang diberikan untuk kita ya, makanya kita jangan jadi manusia yang tamak gitu. Betul. Jadi manusia yang merawat alam, salah satunya dengan kalau kita tidak bisa menjadi pegiat lingkungan, jadilah pegiat minyak herbal. Supaya mendukung itu semua tetap lestari kan. Betul sekali. Nah itu dia Sobat Fox. Kalau misalkan Sobat Fox pengen jadi pegiat minyak herbal atau minyak balur sangat-sangat nih, pengen dapetin minyak balur sangat-sangat di Bu Det, bisa hubunginya kemana? Bisa ke Pijar Sanga-Sanga Instagramnya, atau bisa langsung WA aja ke 0856 2910 986. Oke, nanti kalau Sobat Fox nontonnya di YouTube bakal kita taruh di sini ya. Mungkin Sobat Fox bertanya-tanya, ini kenapa kok Bu Det cuman di talk kedua ini sudah mempromosikan Instagram dan WhatsApp-nya? Karena tunggu dulu ya, hari ini emang cukup spesial karena Anin hadirkan 2 narasumber dengan sudut pandang yang berbeda, yang suka nanam pohon juga tentunya. Dan yang tak diragukan lagi adalah benar-benar pecinta alam. Oh iya bener, nanti kita ngobrol bareng karena ini pegiat olahraga juga. Jadi buat Bu Det terima kasih banyak. Sama-sama, nanti kita ketemu lagi. Sudah diajakin ngobrol. Ya, dan buat Sobat Fox jangan kemana-mana ya, masih ada 2 segmen lagi, so tetap di obrolan sangat-sangat.
Masih barengan sama Nindya Ristika, Sobat Fox. Dan seperti janji Anin tadi, kalau bukan cuman Bu Det yang bakal ngobrol di sini, tapi ini karena spesial dan ada 2 narasumber langsung. Ada Mbak Rere. Hai Mbak Ani. Dari tim Bakoh juga. Halo. Apa kabar? Baik. Kita udah lama banget loh, terakhir kali tuh kemarin waktu kesini tuh pas ngambil sanga-sanga. Iya. Iya benar. Nggak sengaja ya ketemu sama Kak Kitty juga ya kan. Akhirnya bisa ngobrol lagi di sini. Sehat ya? Amin, sehat. Gimana penjualan, lancar? Ya, oke. Oke, gitu. Oke. Kalau kenapa Anin hadirkan Mbak Rere di sini, Sobat Fox? Karena Mbak Rere ini salah satu tim dari tim Bakoh ya, anggota tim Bakoh yang emang giat banget sama yang namanya pelestarian alam, terus juga seneng naik gunung dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau tadi kita udah ngebahas soal pohon gitu, kita bahas soal gunung sendiri nih. Kalau di gunung kan vegetasinya banyak banget nih, tanamannya banyak banget. Benar. Gitu. Ada beberapa do's and done-nya nggak sih kalau misalkan kita mau naik gunung gitu, Mbak? Kalau untuk kita naik gunung ya pasti pertama kita harus bisa menghargai apa yang nanti kita lalui, apapun itu, bukan hanya tumbuhan tapi apapun itu yang di area jalur ya, gitu. Cuma ada beberapa gunung-gunung yang memang disakralkan kan. Nah itu mungkin kita lebih fokus. Kalau misalnya memang biasanya kan di situ ada, sebelum kita naik gunung kan kita berada di harus masuk di masyarakatnya dulu. Oh iya. Kayak di base camp gitu kan, kita kan mengenal orang-orang di sekitar gunung. Dari situ kita tahu kan, ini gunung itu seperti apa gitu. Jadi tidak gampang atau tidak sembarangan memang kalau mau naik gunung ya. Dan gunung pun juga masuk ke wilayah konservasi. Betul. Jadi apapun itu berarti termasuk apapun tanaman yang ada di situ kita nggak boleh. Benar. Ngambil, nyambut, nggak boleh. Jadi apa yang kita kayak misalnya Edelweiss gitu, Edelweiss itu kan, nah itu tidak boleh kita ambil sedikit pun karena sekarang itu naik itu dicek, turun juga dicek, dari mulai tas kayak gitu. Dibuka benar-benar satu persatu. Iya. Apa yang misalnya sampah gitu, sampah. Apa yang kita naik, pada saat kita naik kita membawa apa gitu, itu di list satu-satu sama petugas yang di base camp. Nah pada saat kita turun, list itu harus sesuai. Walaupun aku dulu pernah mengalami perbedaan. Naik aku itu coki-coki. Permen coklat pasta coklat itu ya, coklat panjang itu. Nah, pada saat aku naik ditulis itu ada coki-coki, pada saat turun di list nggak ada. Ternyata sampah coki-cokinya tertutup tisu. Dan itu kalau tidak ditemukan harus di situ. Iya, kalau misalnya memang sampai berapa jam nggak ketemu, denda. Dan dendanya mereka bukan duit ya, kadang-kadang tapi membawa benih pohon untuk nanam lagi di sekitar situ kayak gitu. Agak ribet juga. Misalkan kita lagi naik di Rinjani, di Lombok, kita nggak punya benih, apa nggak pulang dulu ngambil benih? Ada disediain. Kita suruh beli. Dari masyarakat situ itu ada. Jadi kita disuruh ke berapa pos yang memang masih nggak begitu banyak pohon-pohonnya, kita suruh nanam di situ. Itu sebagai hukuman lah ya. Efek jerah. Tapi sejauh ini aman ya? Aman. Kita mau nanya dulu nih. Aku mau nanya dulu, gunung yang pernah di Indonesia apa aja? Gunung yang pernah aku? Iya. Pertama itu aku Slamet. Gunung Slamet. Itu Jawa Timur ya? Jawa Tengah. Purwokerto. Ya. Itu Purwokerto. Terus Merbabu. Sumbing. Kembang. Prau. Banyak banget. Lalu? Terus terakhir ini kemarin aku ke Agung. Gunung Agung. Agung Bali. Keren banget. Dan itu luar biasa, beda gunung sama di Jawa. Bedanya tentang dari vegetasinya? Semuanya. Treknya? Tidak ada apa-apanya ya mungkin kalau di Jawa Tengah. Nah ini ada nggak satu
gunung atau mungkin apa ya namanya puncak yang masih jadi wishlist gitu? Ada. Yang pengen banget ke sana. Pengen Apa banget, nih yang iya. dalam waktu dekat Iya, ini nih? iya. Sebenarnya sih aku pengen itu ke Semeru. Oh iya. Itu ketat juga tuh, kita harus Iya, ngantri iya. cukup lama ya. Dan belum buka kan? Oh iya benar. Cuma kemarin setelah ke Bali dan merasakan Agung, untuk naik ke atasnya itu ke Tambora atau Rinjani kan, Oke. ke NTT itu. Oke, jadi pengennya listnya tadi Semeru kalau udah buka. Kalau udah buka, kalau enggak ya Tambora, kalau sama enggak Rinjani. Cuma Rinjani kan sudah masuk ke wisata ya. Iya benar. Dan cukup lumayan mahal ya. Iya mahal gitu. Mahal ya Sobat Fox, dan juga treknya sih susah kalau kita lihat ya. Iya. Oke. Kalau dikasih satu pertanyaan dari pengalaman naik gunung itu, pelajaran apa sih yang diambil gitu? Apakah dari ketika pertama kali naik gunung atau setelah sering banget naik gunung itu jadi aware sama alam, jadi cinta alam, terus jadi sering nanam-nanam atau gimana nih? Iya benar, itu secara naluri ini apa ngefeknya ke situ. Kayak terpatri langsung gitu ya. Iya gitu. Karena kan kita kan pada saat kita berada, maksudnya dalam perjalanan jalur yang kita lihat kan hanya itu kan. Hanya suara burung, pohonan dan banyak sekali yang kita temui itu kadang pohon-pohon yang tidak ada di bawah, tapi mereka itu subur-subur di atas. Gitu. Jadi indah sekali sebenarnya. Nggak usah ke luar negeri untuk cari itu, semua ada di atas. Bentangan Edelweiss gitu. Kita terus bisa padang savana kayak gitu-gitu. Aduh, itu keren tuh banget. pengen sebenarnya Sobat Fox naik gunung. Aku tuh baru pertama kali sekali doang itu ke Gunung Kidul. Di Lawu itu ada di pos mendekati pos 4 ke atas itu batangnya warnanya orange. Oh ya? Oh keren. Itu pohon apa tuh? Kita nggak ngerti ya. Cuma masih di tempat yang rimbun ya, masih di hutannya orange semua, keren. Cuma kalau misalnya banget. Itu mungkin mau maghrib mungkin menyeramkan ya. Karena tertutup banget. Oke, Sobat Fox ya, nanti kita bakal ngobrol lagi nih sama Mbak Rere yang kayaknya anak senja ya, anak gunung, anak pecinta alam ya, anak indie apa, indie baren. Tapi yang jelas nanti kita bakal ngobrol lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan sangat-sangat. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Lima 5,3 Fox Radio Jogja, Your Soul Your Hits. Masih barengan sama Mbak Rere, Sobat Fox, dan kita masih ngomongin tentang kalau tadi tema dan topik keobrolan kita adalah Hari Pohon Sedunia. Tapi tadi kita udah bahas sedikit tentang vegetasi yang ada di gunung. Sampai di kalau kita naik gunung masih meninggalkan sampah, ternyata kita harus bayar dendanya berupa menanam atau membeli bibit pohon gitu yang nantinya akan ditanam di gunung itu gitu. Nah, tapi kalau pelestarian lingkungan atau penanaman pohon secara atau skala rumahan gitu ngelakuin juga nggak Mbak? Maksudnya di rumah juga sering nanam kah atau gimana? Jadi awal mulanya kalau suka nanam itu gara-gara kemarin COVID. Nah, itu karena nggak ada ya di rumah terus nggak boleh keluar, akhirnya kita berusaha untuk kesibukan apa, akhirnya menanam. Gitu. Terus kalau sekarang ini aku lagi belajar menanam dengan model kokedama. Apa tuh kokedama? Kokedama, iya. Kokedama itu kayak semacam model menanam tapi ala Jepang. Aku taunya juga itu dari Jepang sih. Jadi menggantikan pot yang biasa kita kan kadang ada
pot dari plastik, Iya, ada yang dari apa namanya semen gitu Iya, tuh iya. diubah jadi lumut dalam bentuk lumut itu sendiri. Oke. Gitu. Nah ini penggunaan lumut nih ada tujuan tersendiri atau memang cuman buat estetika aja gitu? Iya, kalau lumut itu sebenarnya kan sistemnya mengikat ya. Jadi dari pihak aku sendiri aku kurang begitu ngerti maksud lumut. Setauku lumut itu memang dibikin pengganti pot aja. Nah, Oke. kenapa lumut? Karena sistemnya mengikat, jadi tidak membuat tanah itu ambyar. Oh. Karena kita modelnya tetap pakai tanah, pakai biasanya pakai pupuk, terus dibikin padat. Nah, di tengah-tengahnya kita kasih tanaman itu. Oh, Terus oke. dipadetin, terus dikasih lumut, ditempel-tempel, habis itu diikat pakai tali. Oke, kebayang. Tapi boleh lihat gambarnya nggak? Ada nggak? Mungkin buat Sobat Fox ya yang lagi nonton di YouTube juga kita kasih lihat nih. Aku juga baru pertama kali denger nih metode kokedama. Oh, Seperti I itu. see. Dan semuanya bisa pakai tanaman apapun bisa. Ini pakai tanaman apapun bisa. Bisa. Dan juga kalau misalkan kita lihat ya Sobat Fox, memang ini benar-benar real, nggak pakai pot Nggak. tanaman apapun. Jadi apalagi pot plastik ya, Iya. yang lagi-lagi nanti bisa menimbulkan sampah Iya. atau polybag juga Iya, bisa menimbulkan betul. sampah. Dan ini bagusnya memang digantung-gantung Oke. untuk di sudut-sudut ruangan gitu. Oh. Dan nggak rontok. Oke. Cara ini kan lembab ya. Jadi cara penyiramannya cuma disemprot aja sekali. Oh, Dan unik ya. nanti lumutnya itu akan ini sendiri. Akan menutup semua permukaannya sendiri jadi hijau gitu. Oh, lucu banget Sobat Fox ya. Kenapa nggak ada niatan ngejual Mbak? Belum, ini lagi belajar. Oh, lagi belajar, Karena oke, mencari oke. lumut itu juga susah. Oh, berarti lumutnya ini nggak beli? Enggak ada. Kita cari lumut di tempat dataran tinggi sana. Biasanya kami di sekitar lereng Merapi sama Merbabu. Wah, effort banget ya. Aku mau niru tapi nggak jadi deh. Jadi kan biasanya pohon-pohon gede itu ada lumut-lumutnya. Oh, iya. Kita kletekin. Oh, dari situ. Dari situ. Oh, alah. Aku pikir lumutnya ini emang terbentuk atau mungkin kita tanemin lumut atau gimana gitu. Enggak, ini asli. Oh, berarti Lumut ditempel kita. dari lumut yang memang sudah menempel di tanaman Ya, itu, terus ditempel. Wih, keren luar biasa sekali Sobat Fox ya. Tapi kalau Mbak Rere pribadi juga memang udah mengalihkan semua produk atau mungkin makanan ke tanaman-tanaman atau ke yang lebih herbal, lebih alami gitu nggak sih? Iya, benar. Real food itu memang dari dulu udah berusaha untuk ke arah sana ya. Jadi dan itu ini sih bermanfaat sama tubuh kita juga. Oke. Selain itu produk-produk lainnya juga ya tentunya ya. Iya, kalau misalnya pengen pakai ini aku setiap hari. Sanga-sanga. Sangat mana itu? Yang oh ini, iya itu yang itu tanamilah tanamu. Oh, Oke. iya. Nah sekarang kan udah bertransformasi nih Mbak Re. Dari sekian banyaknya produk yang paling sering dipakai nih yang mana nih? Aku sangat setelah kemarin ada Transformasi. Upgrade dari itu dari mana yang kutus-kutus racikan babe, terus babe bilang ada ultimate kan. Akhirnya aku pakai itu sampai sekarang. Sampai sekarang pakai ini setiap hari. Iya, Oke. iya. Dan aromanya lebih enak. Aromanya lebih enak, lebih joss juga Sobat Fox ya. Dan juga ini bisa dipakai di semua usia ya. Bisa. Bisa dipakai semua usia. Dan juga sekarang ada banyak banget ada produk-produknya. Ada produk skincare, ada body care, terus ada sabunnya gitu. Nah selain minyak ini apalagi nih yang dipakai sama Mbak Rere nih? Aku selain itu suka pakai body lotion. Body lotionnya ini ya, itu, yang lemongrass Sobat Fox. Bener, Wah, yang wangi lemongrass. banget. Nah misalkan Sobat Fox nih pengen pre-order dari skincare-nya atau mungkin pengen dapetin sanga-sanga dan produk dari PT Kutus-Kutus Herbal tentunya, Iya. bisa hubungin kemana nih? Ke nomor telepon 081-726-5678 atau di Instagram depo_jogja. Depo_Jogja atau Instagram pribadi? Iglitare 23.
@iglitare23 Sobat Fox di situ. Kalau misalnya mau konsultasi ya beli sangat-sangat sambil konsultasi Mbak Re rekomendasi gunung ya yang cocok untuk pemula dan remaja usia 17 tahun gitu. Bisa ya? Bisa, karena bisa. suhu nih. Bisa. Oke Mbak Re, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah sharing-sharing dan memberikan insight baru di sini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Terima kasih Mbak Ani. Dan juga buat Sobat Fox, terima kasih banyak juga sudah menyimak obrolan sangat-sangat kali ini. Nanti kita bakal ketemu lagi di next episode. Kalau kamu ketinggalan, jangan lupa juga ditontonnya di YouTube-nya Fox Radio Jogja. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share. Kalau gitu Anindya Ristika pamit dulu. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye.